Persija melakukan serangan ketika tanpa bola. Persita gunakan shape 6-3-1 pertahanan Grendel dan akhirnya membuat Persija Jakarta kesulitan untuk menciptakan sebuah gol. Ya, Persija harus puas bermain imbang 0-0 kala menghadapi Persita Tangerang. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Seni sepak bola tampil di pertandingan ini. Persita Tangerang lebih banyak menunggu, kemudian memanfaatkan yang namanya counter attack ataupun transisi. Sedangkan Persija Jakarta sangat amat superior dari sisi menguasai bola. Menurut data statistik, Persija menguasai bola 75%, sedangkan Persita hanya 25%. Selesai pertandingan Persita menghadapi Persija, aku mencoba membaca komentar-komentar yang ada di media sosial resmi yang dimiliki oleh Persita Tangerang. Oknum-oknum tertentu menyoroti niatan permainan yang dimiliki oleh Persita. Akhirnya mempertanyakan, kenapa bermain parkir bus? Kenapa bermain menunggu? Kenapa bermain bertahan? Padahal status mereka, meski ini bukan di kandang Persita, status Persita bermain sebagai tuan rumah. Pada dasarnya, kita harus menghormati setiap prinsip atau filosofi yang dimiliki oleh pelatih A, pelatih B, pelatih C. Di sepak bola elit dunia, Pep Guardiola itu orientasinya penguasaan bola secara mayoritas. Meskipun di beberapa pertandingan ada taktik yang dimainkan oleh Pep Guardiola itu adaptif, melihat lawan yang dihadapi. Salah satu case viral saat beberapa tahun yang lalu Man City menghadapi Liverpool. Dibiarkan Pep Guardiola Liverpool untuk menguasai bola, sedangkan Man City lebih bermain reaktif, defense, counter. Tapi pada dasarnya filosofi yang dimiliki oleh Pep Guardiola bagaimana menguasai bola sebanyak mungkin di pertandingan. Nah, sebaliknya kita ambil contoh pesaing yang dimiliki oleh Guardiola, Mourinho mau sampai berbuih dikatakan oleh pihak-pihak tertentu soal style permainannya yang monoton, parkir bus, bertahan, bla 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 bla. Sampai sekarang, sampai detik ini teman-teman, ia tetap mempertahankan filosofinya, prinsipnya. Nah, itulah dia yang kita sebutkan tadi, seninya sepak bola. Oleh karena itu, teori-teori taktikal pun kan bermunculan. Bagaimana memanfaatkan yang namanya defense counter, itu ada teorinya. Nah, kalau misalnya di sepak bola tidak ada permainan yang memanfaatkan defense counter, ya tidak akan muncul yang namanya teori. Jadi ketika ada teori, itu kan sah-sah saja untuk dimanfaatkan. Pada momen ini Persita memanfaatkan hal tersebut. Lebih banyak menunggu, kemudian mencoba menciptakan yang namanya turnover alias serangan balik. Itu harus kita pahami ya teman-teman. Ya, termasuk kita bicara yang level lebih tinggi, Timnas Indonesia. Timnas Indonesia ada loh parkir bus juga, parkir tank. Jadi ya itu namanya strategi, itu namanya tactical. Dan ya dari apa yang diinginkan oleh pelatih, kita bukan hanya bicara Persita ataupun Persija teman-teman, kan endingnya, ujungnya mendapatkan hasil yang seperti apa. Ya, walaupun kalau kita bicara penonton, pasti keinginannya bermain terbuka, bermain atraktif. Dalam hal ini, ya pelatih memiliki pertimbangan A, B, C, D, E ataupun kontra strategi untuk bisa mengalahkan lawan yang cenderung bermain ball possession. Oke, kita masuk dulu Persita Tangerang. Persita Tangerang ini luar biasa sih pertahanan yang mereka bentuk. Di atas kertas seperti yang kita saksikan di broadcaster Liga 1 Indonesia, Persita gunakan skema 1-4-4-2. Ketika bertahan, skema 1-4-4-2 tersebut berubah menjadi 6-3-1. Smooth banget. Nah, 6-3-1 yang dimainkan oleh Persita Tangerang ini sangat amat dibantu oleh yang namanya sayap kiri, sayap kanan. Udah ada 4 pemain di belakang, ada Mario, Sandro, Zaplon, Toha. Nanti akan kita tampilkan menggunakan grafis tactical. Dibantu nih sayap kiri ada Yardan nomor 46, dia track back turun ke bawah. Kemudian di sayap kanan ada Irsyad nomor 88 turun ke bawah. Double pivot yang dimiliki oleh Persita di tengah, Badrian dan Ripki nomor 32 itu dibantu, disupport
oleh pemain depan Persita, Bruno nomor 20. Bruno turun ke bawah juga sebagai pemain ketiga di sektor tengah bagi Persita. Di depan hanya ada nomor 10 yang dimiliki oleh Persita yang bernama Mario. Nah, sepanjang 90 menit dengan pergantian-pergantian dilakukan oleh Persita Tangerang bersama Lewundes, teman-teman, bisa secara solid, bisa secara sempurna menyulitkan attacking yang dilakukan Persija Jakarta. 6-3-1, dan tentu tidak mudah bertahan. Kaitannya apa? Soal stamina. Ketika kita bicara soal permainan, lebih capek itu bermain bertahan ketimbang banyak menguasai bola. Nah, di sisi lain, kita pun respect terhadap Persija Jakarta. Di pertandingan menghadapi Persita ini tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan pada saat menguasai bola. Berbeda saat musim kemarin, ketika banyak menguasai bola, pasti ada kesalahan-kesalahan elementer yang terjadi. Entah itu penjaga gawang, entah itu back, entah itu sektor tengah. Nah, dieliminasi dan solid akhirnya Persija Jakarta juga. Kita kembali dulu ke Persita sebelum ke Persija, teman-teman. Selain 6-3-1 yang sangat amat smooth dilakukan Persita, mereka punya kiper nomor 29 Igor. Ini impresif banget sih. Impresif dan membendung beberapa tendangan, serangan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Sandro nomor 3 pun solid juga untuk bisa mengantisipasi pergerakan Gustavo, Rico Simanjuntak ataupun Rio. Ya, secara defensif Persita Tangerang sangat amat solid, teman-teman. Namun yang menjadi persoalan bagaimana transisi dari bertahan ke menyerang. Nah, di situ memiliki masalah untuk bisa mengincar memanfaatkan Mario. Nah, untuk musim lalu kan Vidal sangat amat memberikan efek konstelasi counter bagi Persita. Nah, dalam momen ini perlu kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ada beberapa pemain yang memberikan warna berbeda sih ya. Khususnya misal nomor 46 Yardan. Ketika Persita kesulitan untuk melakukan counter, ia mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti dan terkena yang namanya tiang gawang. Itu kesempatan, salah satu ya kesempatan dari Persita Tangerang. Dan efeknya apa? Dari data Persita Tangerang sepanjang 90 menit, teman-teman, hanya menciptakan create chance, menciptakan peluang 2 dan menciptakan on target hanya 1. Oke, jelas ya. 2 menciptakan peluang, 1 on target. Jadi transisi ataupun penyerangan yang dimiliki oleh Persita bermasalah. Ini PR ataupun hal yang harus dievaluasi bagi Lewundes jika menerapkan permainan parkir bus suatu saat nanti ataupun di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kita geser ke Persija Jakarta. Persija Jakarta bersama Carlos Peña udah melakukan segalanya. Nah, di pertandingan sebelumnya kita sudah mengulas bagaimana Persija Jakarta slow possession, lamban itu aliran sirkulasi ataupun penguasaan bola yang mereka lakukan, khususnya di babak pertama. Ketika lamban dilakukan oleh Persija, sirkulasi bolanya, tentu retreat defensif yang dilakukan oleh Persita Tangerang akan compact lagi, akan bagus strukturnya, teman-teman. 6-3-1 terbentuk secara prima. Oleh karenanya di babak kedua Carlos Peña melakukan pergantian dan ini yang berbeda, teman-teman, meningkatkan yang namanya aliran ataupun sirkulasi bola tadi. Kenapa perlu itu dilakukan oleh Persija? Ketika slow possession tetap diandalkan Persija seperti babak pertama ataupun saat Persija berhasil mengalahkan Barito di laga pertama Persija di Liga 1, secara struktur pertahanan yang dimiliki oleh Persita 6-3-1-nya akan sangat sulit untuk bisa renggang, untuk bisa terbuka, untuk bisa menciptakan yang namanya ruang. Nah, di babak kedua aliran sirkulasi coba diciptakan, masuk ada Witan, kemudian ada Gayos. Ya, tadi 6-3-1 Persita pun memang sangat amat luar biasa, compact, teman-teman, kemudian diimbangi oleh kiper yang dimiliki oleh Persita Tangerang. Dan salah satu apresiasi yang perlu aku sampaikan, teman-teman, bagaimana Persija Jakarta counter pressnya itu sangat oke, aku rasa. Ketika mereka melakukan serangan, ball positionnya tinggi, teman-teman, hilang patah serangan tersebut, bisa direbut lagi, bisa dikonsolidasi lagi. Ini gokil sih, teman-teman. Dan ketika kita bicara kenapa akhirnya
tiga pemain belakang Persija naik ya seolah-olah sebagai pemain tengah. Nah, itu pun ada ulasannya. Kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Persita gunakan pola 1-4-4-2. Di belakang ada Igor, 4 back Mario, Sandro, Japlon, Toha, kemudian double pivot Badrian, Ripki, sayap kiri ada Yardan, sayap kanan ada Irsat, Bruno, Mario di depan. 4-4-2 ini pun kadang menjadi 4-2-3-1 ya teman-teman. Kemudian Persija Jakarta gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di belakang ada Carlos Eduardo yang melakukan debut. Penampilannya pun sensasional. Kemudian tiga pemain di belakang Ferrari, Kudela, Rizky, Rido. Double pivot ada Hanif, Ramon. Hanif tidak begitu on form di pertandingan ini, banyak melakukan kesalahan dan secara defensif pun banyak muncul lubang. Kemudian di wingback kanan ada Rio, wingback kiri ada Firjandika. Di depan Gustavo diapit oleh Rico Simanjuntak dan Rio Matsumura. Karena Persija lebih banyak attacking, jadi jelas struktur defensif yang dimiliki oleh Persita. Nah, Toha, Japlon, Sandro di belakang akan disupport oleh pergerakan Irsat yang track back ke bawah pada saat penekanan lebih dalam dilakukan Persija. Yardan pun melakukan hal serupa. Ripki di sektor tengah, Badrian. Nah, Bruno akan membantu atau menjadi orang ketiga di sektor tengahnya Persita Tangerang. Mario hanya seorang diri di depan. 6-3-1 seirama, rapat padu padat diimplementasikan oleh Persita Tangerang. Persija Jakarta pun tentu akan membentuk spread out 3-2-5. Rio, Gustavo, Rico. Oke, seperti ini skematisasinya. Firja Andika. Nah, Hanif, Ramon. Oke, tiga pemain belakang Persija Jakarta ini pun naik ke depan. Nah, kenapa teman-teman? Karena tentu Persita Tangerang lebih banyak menunggu di daerah permainan mereka sendiri. Jadi perlu supporting lebih banyak pemain dari Persija Jakarta untuk melakukan attacking. Nah, ketimbang hanya menunggu di daerah ini sangat amat mubazir. Ada tiga pemain teman-teman. Akhirnya Ferrari pun Kudela ya bermain di daerah permainan Persita Tangerang sendiri di saat misalnya penekanan lebih tinggi dilakukan oleh Persija Jakarta, mengurung lah teman-teman ya. Nah, disinilah yang menjadi problematika. Misalnya dari sikap attacking, Persita membentuk 6 pemain di bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan Persija pada sistem 3-4-3 ini gunakan 5 pemain, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, secara superioritas yang sering kita ulas 5 versus 6. Jadi sulit tentunya untuk bisa membongkar ketika aliran bola itu tidak cepat. Oleh karena itu, Hanif yang diharapkan untuk bisa lebih aktif teman-teman dari sifat attacking tidak begitu mempesona di pertandingan ini. Dan dimasukkanlah Gayos di babak kedua. Gayos lebih agresivitasnya, kreativitasnya itu lebih menonjol teman-teman. Sedangkan Ramon tetap sebagai jangkar ataupun holding. Ramon aku pikir teman-teman dia terlalu safe sih. Aku nggak mengatakan dia bermain jelek ya. Dia terlalu safe. Safe itu maksudnya bermain ya dengan passing-passing aman aja. Ke kiri, ke kanan. Nah, butuh yang namanya passing-passing ajaib. Nah, ini kan baru beberapa pertandingan yang dilakoni oleh Ramon. Nah, semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya passing-passing ajaib itu muncul. Nah, itu kan salah satu senjata yang biasa dimiliki oleh pemain-pemain yang berasal dari Spanyol. Nah, di babak kedua dimasukkan Witan di posisi Rico Simanjuntak. Tujuannya itu jelas teman-teman, bagaimana untuk bisa bermain di ruang sempit, aliran bola itu jelas, aliran bola itu cepat. Dan ternyata unit yang dibangun oleh Persita Tangerang bisa mematahkan hal itu. Nah, di saat Persita Tangerang dengan shape 6-3-1-nya ini berhasil mematahkan serangan dilakukan oleh Persija. Nah, tadi sudah kita sebut counter press yang dilakukan Persija pun oke. Karena apa? Jarak antara pemain tadi, 3 pemain belakang, gelandang sama depan rapat dan bisa dikonsolidasi. Misalnya Ferrari putuskan lagi Bruno. Dan ya meskipun ada beberapa momen loss counter pressnya, di depan ada Mario ataupun pemain tengah dari Persita Tangerang tidak bisa diharapkan begitu banyak untuk membantu Mario dalam menciptakan yang namanya transisi. Ya, ini hasil yang adil aku rasa teman-teman. Persita solid defense, kipernya oke, sedangkan Persija Jakarta pun sudah melakukan berbagai upaya dan ada kesempatan yang dilakukan oleh Persita juga berhasil lah diantisipasi oleh Eduardo
kiper asing debutan yang dimiliki oleh Persija yang permainannya juga santai, permainannya juga oke, tenang teman-teman, dan memberikan kesan impresif lah ya, first impression yang oke. Ya, kita lihatlah bagaimana selanjutnya teman-teman. Ini PR yang tentunya harus ditingkatkan oleh Carlos Peña bagi Persija Jakarta. Udah dengan segala cara mereka lakukan ya, yang paling penting tentunya untuk meningkatkan permainan Persija perlu yang namanya passing-passing yang lebih cepat, sirkulasi bola yang lebih cepat teman-teman saat menghadapi tipikal-tipikal seperti Persita Tangerang ini. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.